Salam ibu-ibu yang terkasih, selamat sore. Senang kembali menyapa ibu-ibu melalui renungan firman Tuhan via online yang saat ini kita lakukan. Sudah hampir 3 bulan kita bersekutu melalui media online, tapi saya percaya tidak mengurangi kita untuk terus boleh bersekutu dekat kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, saya percaya juga ibu-ibu ada dalam lindungan pemeliharaan dan ada di dalam lindungan Tuhan. Tuhanlah yang kiranya mencukupkan, memenuhi segala kehidupan dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, temanya adalah mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam Mazmur nomor 138. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk terus boleh bersekutu walaupun melalui media online ini. Kami percaya ini tidak mengurangi hikmatnya kami mendengar, merenungkan dan hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan melalui Mazmur nomor 138. Tuhan kiranya boleh menolong kami, memimpin kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi juga melakukan serta menyimpannya dalam hati kami. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang menolong kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur nomor 138, LAI memberi judul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan, dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur adalah perintah dari firman Tuhan. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ini berarti apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, Paulus mengendaki kita supaya bersyukur. Tetapi seringkali ajakan atau arahan nasihat firman Tuhan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, memang di dalam praktikanya seringkali kita mengabaikannya. Hal ini dikarenakan karena seringkali juga kita membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita sering berkata, enak ya dia suaminya baik, rajin, enak ya anak-anaknya taat semuanya, enak ya dia punya harta, dia punya warisan, dia punya semuanya. Sampai-sampai kita lupa kita pun masih banyak yang kita punya. Tetapi seringkali kita membandingkannya. Kita berkata enak, syukur jadi seperti dia. Sampai kita lupa kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menghendaki kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti firman Tuhan menghendaki kita supaya memiliki dalam gaya hidup kita adalah gaya hidup yang bersyukur kepada Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Daud. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Mazmur 138 yang dituliskan oleh Daud ini
adalah ucapan syukur Daud karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Tidak diketahui apa yang menjadi pergumulan Daud pastinya. Tetapi kalau kita membaca seluruh hikayat atau sejarah kehidupan Daud, tentulah dia tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Bahkan dia mengatakan kesesakan. Ia pernah bergumul dengan binatang-binatang buas ketika ia menjadi gembala. Ia pernah bergumul dan berdoa ketika ia menghadapi yang namanya Goliat dan tentara-tentara Filistin lainnya. Tetapi juga ia pernah bergumul karena setelah dia mengalahkan Goliat, Saul iri hati. Lalu Saul bermaksud untuk membunuh dia. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi juga ia pernah juga mau dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Di dalam pergumulan kehidupan inilah Daud melihat bagaimana karya Tuhan. Daud melihat bagaimana Tuhan melepaskan dia di dalam kesesakannya. Oleh sebab itulah dia bersyukur. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daud bersyukur? Di dalam konteks bacaan hari ini ada beberapa hal yang coba kita pikirkan. Yang pertama, mengapa Daud mengucap syukur? Karena Daud melihat Tuhan hadir dalam pergumulannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang kedua dari Mazmur ini, Daud berkata, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu karena kasih setiamu dan karena setiamu. Jadi Daud memuji Tuhan karena Tuhan hadir melalui kesetiaannya. Tuhan hadir melalui kasih setianya. Di tengah-tengah pergumulan Daud seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak pergumulan yang dialami oleh Daud. Tetapi Daud meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak meninggalkannya. Di dalam beberapa tafsir dikatakan pergumulan Daud ini secara khusus. Kalau kita membaca di 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17-25, ketika Daud sedang memutuskan apakah dia maju berperang melawan orang Filistin atau tidak, maka di dalam doanya Daud berkata demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku. Daud bergumul untuk melawan orang Filistin dengan segala tentaranya. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah doanya Tuhan menjawab dan berkata, Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ini ke dalam tanganmu. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud merasakan kasih setia Tuhan. Maka ketika dia sedang bergumul, ketika dia sedang dalam kesesakannya, ketika dia dalam kebimbangan keputusan yang diambilnya, dia berdoa kepada Tuhan, dia menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang hadir dalam kasih setianya. Dikatakan di sana bahwa Tuhan menjawab Daud. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih ragu di dalam perjalanan kehidupan kita, ragu di dalam menjalani new normal yang sekarang ini, ragu di dalam pemeliharaan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan hadir dalam segala kehidupan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sungguh merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan dan pergumulannya. Oleh sebab itulah kita melihat terus di ayat itu, Daud merasakan bagaimana Tuhan melihat Daud dalam kehidupannya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengapa Daud mengucap syukur? Karena dia tahu Tuhan melihat kehidupannya. Di ayat yang ke-6, Daud mengatakan kalimat yang menarik, ibu-ibu yang terkasih. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Pemahaman Yudaisme, pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu atau Israel pada waktu itu, Tuhan itu jauh, Tuhan itu transenden, Tuhan itu seolah-olah Allah yang jauh, yang tak mungkin tersentuh, yang tak mungkin turut campur dalam kehidupan.
sehingga dia yang jauh. Tetapi di dalam doanya Daud mengakui benar Tuhan itu tinggi, mulia, agung. Tetapi dia juga Tuhan yang imanen, yang hadir dalam kehidupan, yang melihat. Ketika Daud sedang dihinakan oleh anaknya, ketika Daud sedang dihinakan oleh yang namanya Saul, ketika ia bergumul dengan tentara-tentaranya, ketika ia bergumul dengan kepemimpinannya, ia tahu Tuhan melihat kondisinya. Itulah sebabnya ketika dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan pun melihat pergumulan dan dosa. Mazmur 32:51 menjadi mazmur di mana Daud mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kehinaannya, Tuhan melihat kepapaannya. Tetapi sekaligus Tuhan juga melihat dan mengenal orang-orang yang sombong, yang congkak, yang tak mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan pergumulan Daud, dia melihat bagaimana Tuhan itu. Walaupun dia Allah yang jauh, tetapi dia juga adalah Allah yang dekat dengan kehidupannya. Di dalam bahasa sehari teologi kita sering mendengar istilah Tuhan yang transenden sekaligus Tuhan yang imanen. Tuhan yang maha kudus, yang agung itu, tapi juga Tuhan yang dekat melalui Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud menemukan kehidupannya yang terhina, yang hancur, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan mengangkat dia, tapi sekaligus menjatuhkan orang-orang yang sombong terhadap dirinya dan terhadap Tuhannya. Oleh sebab itu, disinilah kita melihat bagaimana kedekatan Tuhan itu kepada orang-orang yang sedang bergumul, kedekatan Tuhan itu kepada orang-orang yang sedang terhina dan orang-orang yang sedang mengalami kesesakan. Dan di tengah-tengah itulah Tuhan bukan hanya sekedar melihat. Poin yang ketiga adalah Tuhan bertindak. Jadi lihat alurnya ibu-ibu. Ketika Tuhan hadir, dia melihat dengan nyata bagaimana kehidupan. Tetapi ketika dia melihat, dia tidak pasif, tetapi dia bertindak. Inilah yang dirasakan oleh Daud ketika dia membaca kita melihat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi anugerah bagi Daud. Ketika dia sedang bergumul, ketika dia sedang bingung, ketika ia sedang bimbang, Tuhan yang menyelesaikannya dan berkata, majulah, aku akan menyerahkan tentara Filistin itu kepadamu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud dalam kebingungannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud di dalam pergumulan-pergumulannya. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menyelesaikannya di dalam kehidupan Daud. Oleh sebab itu, satu hal yang kita yakini bahwa janji setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia terus bekerja, mengerjakan karya keselamatan sampai Kristus hadir. Setelah Kristus naik ke sorga, Tuhan pun berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau dan saya sedang bergumul, kalau ibu-ibu sedang bingung, kalau ibu-ibu sedang mengalami kesesakan, ingatlah, tetaplah naikkan syukur. Karena apa? Karena Tuhan hadir, Tuhan melihat, dan Tuhan bertindak. Ia yang menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Dia memakai segala pergumulan kita untuk menyatakan kebesarannya. Itu yang disaksikan oleh para bapak-bapak gereja, para nabi, dan tokoh-tokoh Alkitab. Oleh sebab itu, jangan khawatir, jangan kejut ketika engkau sedang bergumul. Datanglah kepada Tuhan, naikkanlah syukur. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur belajar dari Daud di tengah-tengah pergumulan kesesakan yang ada.
ketika ia menjadi seorang pengembala, ketika ia bergumul menghadapi Goliat, ketika ia sedang dikejar oleh Saul, ketika ia sedang dikudeta oleh anaknya sendiri, dan bahkan ketika ia sedang menjadi raja memimpin pasukan Israel. Dia bergumul, dia bingung, tetapi dia percaya Tuhan yang melihat, Tuhan yang hadir, dan Tuhan yang bertindak bekerja. Itulah sebabnya dia menaikkan syukurnya di dalam Mazmur 138 ini. Bantu kami melihat ini Bapa, supaya kami juga boleh bersyukur dengan segala kondisi yang ada. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kebimbang, keraguan, khususnya menjalani new normal ini, kami percaya disitulah kami melihat Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat, Allah kami yang berdaulat atas segala sesuatu. Berkati ibu-ibu dalam pergumulan mereka, berkati ibu-ibu dalam pendampingan baik terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap mantu cucu. Berkati mereka semua dalam kehidupan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.